Udara sejuk perkampungan menjadi saksi langkah kecilku untuk membawa perubahan besar bagi sekolah binaan. Tampak suasana halaman sekolah di mana siswa berbaris rapi mengikuti upacara. Alhamdulillah, saya berkesempatan mengikuti upacara bendera bersama dengan seluruh warga. Upacara bukan sekadar rutinitas, tapi ruang pembentukan karakter, disiplin, dan kebersamaan. Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan dua pesan penting kepada murid-murid. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah. 6 poin penting saja untuk Ananda. Yang pertama, kedisiplinan. Ibu ingin Ananda menjadi anak-anak yang disiplin, pandai mendisiplinkan diri. Yang pertama, disiplinkan diri sendiri. Upacara bendera bukan hanya sekedar seremonial biasa, tetapi adalah melatih diri Ananda. Di dalam dimensi profil lulusan, di sana ada kewargaan. Bagaimana Ananda cinta tanah air, menghargai bendera merah putih. Sikap dengan Ananda bisa menghargai pada saat siap, Ananda juga berada dalam kondisi siap. Pada saat istirahat, ada arahan dari kepala sekolah, Ananda juga berada dalam keadaan istirahat. Kemudian juga bagaimana Ananda mendisiplinkan waktu Ananda. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan waktu, karena saat ini waktu Ananda untuk menggapai cita-cita Ananda. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi di sini merupakan kunci keberhasilan Ananda. Bagaimana Ananda berdiskusi dengan teman, belajar bersama, dan kemudian guru di sekolah sebagai tempat Ananda menyimpan ilmu. Jadi disiplin diri, kolaborasi ini merupakan kunci keberhasilan bagi Ananda. Itu pesan Ibu pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ibu bangga bisa bersama dengan Ananda. Itu saja, barangkali Ananda semua, apapun kondisi kita di sekolah kita ini, keadaannya Ananda harus tetap Sesi menjadi berikutnya yang terbaik. adalah kegiatan dialog reflektif bersama dengan kepala sekolah, melihat kekuatan yang dimiliki serta identifikasi kelemahan dan perbaikan apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Pola pikir bertumbuh, kepala sekolah sebagai agent of the change, sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, sangat menentukan. Selanjutnya, saya melangkah ke ruang kelas, melihat situasi dan kondisi murid dalam menghadapi pembelajaran. Setiap senyum dan semangat belajar murid menjadi energi tersendiri yang menguatkan keyakinan saya. Perubahan dimulai dari ruang kelas. Agenda hari ini berlanjut dengan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam rangka observasi Di ruang praktik guru kinerja yang kepala sederhana namun penuh semangat, Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sutra memaparkan program-program unggulan dan langkah strategis dalam memajukan pembelajaran di sekolah. Kenapa demikian? Karena kita mendorong ya siswa kita untuk mencoba ya membaca, memahami, kemudian mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari sumber-sumber yang ada. Ya, apakah sumbernya guru? Apakah sumbernya guru? Atau Bagaimana upaya peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter siswa, serta kolaborasi bersama guru dan komite sekolah. Para guru menyimak dengan antusias, menunjukkan dukungan dan rasa memiliki terhadap arah pengembangan sekolah. Kegiatan ini bukan sekedar penilaian kinerja, tapi wadah pembelajaran bersama. Dari
proses observasi ini nampak jelas semangat kolaboratif antara kepala sekolah dan guru-guru menjadi kunci tumbuhnya budaya positif di sekolah. Pengembangan murid memiliki kemampuan dasar untuk membentuk karakter dan budaya positif di sekolah. Bagaimana Ibu Bapak Guru menciptakan langkah-langkah strategis supaya kualitas pembelajaran itu lebih meningkat, yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dengan pengalaman belajar yang diharapkan itu, anak mampu memahami, anak mampu mengaplikasi dan merefleksi. Ya, anak tidak hanya tahu dengan materi pembelajaran, tetapi mereka mampu mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dibawakan ke dunia anak, dekat dengan anak, sehingga anak didik kita mudah memahami pembelajaran tersebut. Lihat Ibu Bapak, bagaimana peserta didik kita sekarang di dalam kelas? Apakah sudah berkesadaran kan anak didik kita atau belum? Ciri-cirinya bagaimana? Dilihat dari saya ingin tahu yang tinggi, dilihat dari rasa nyaman anak didik kita di dalam kelas. Tugas kita guru sama dengan tugas yang kami dalam merawat tanamannya. Walaupun bibitnya tadi tidak baik, tetapi mendapat olahan yang baik dari petani, mendapatkan pupuk, air yang cukup, maka bibit yang tidak baik tadi bisa Sebaliknya, akan menghasilkan hasil yang baik. Bibitnya itu baik, tapi tidak mendapatkan perawatan yang baik oleh petani, tidak mendapatkan pupuk, sudah ditanam, dibiarkan saja, tidak dikasih pupuk, tidak pula mendapatkan cahaya matahari. Bisa dia baik hasilnya? Tidak, belum tentu. Sama layaknya dengan Mereka kita sekolah nakal. dengan anak-anak kita. Kurang perhatian dari rumah oleh orang tuanya, tapi mendapatkan perlakuan baik oleh ibu bapak, mendapatkan perhatian, mereka merasa dihargai, mereka merasa disayang. Bisa berubah kita Sekalipun 12. anak kita Insya pandai, Allah bisa. tetapi Kurang mendapat perhatian kita, kurang mendapat kasih sayang dari kita guru. Bisa dia bagus ibu bapak? Tidak. Tapi kalau dia bagus anaknya, dapat perhatian bagus oleh kita, penanganan yang sesuai oleh kita, dampak bagi kita, oh ternyata ini bagus anak kita ini, itu di bahasa Inggris nih potensi ini, itu bahasa Inggris, dilatih dia. Bisa bagus ibu bapak? Bisa. Nah itu tugas kita ibu bapak. Nah maka dari itu sangat perlu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan di dalam proses pembelajaran, sehingga tercipta generasi langkah emas kecil yang berdaya bermakna saing. menuju sekolah yang terus bertumbuh dan memberi dampak bagi murid. Bersama kita tumbuh, bersama kita memberi makna. Setiap pembinaan adalah cahaya kecil yang menerangi jalan perubahan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu meridhoi.